Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Para hadirin muslimin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian subuh di masjid yang kita cinta ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal pikiran, dan akal pikiran ini akan ditanya nanti di akhirat dipakai apa saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa akan ada banyak sekali manusia dan jin yang dilemparkan ke neraka jahanam, alhamdulillah, karena di dunia tidak mau berpikir. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih bahwa ada satu dosa khusus bagi orang yang membiarkan tidak tahu atau bodoh dirinya kepada perkara agama. Nanti ditanya oleh malaikat, kenapa tidak belajar Al-Quran? Sekian tahun hidup di dunia, kenapa tidak pakai belajar Al-Quran? Karena itu saya bersyukur, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk kepada orang-orang yang mensyukuri akal pikiran ketika di dunia, insyaallah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pembahasannya masih mengenai meluruskan makna silaturahim ya. Kemarin sudah dijelaskan konsep rahmatul lil alamin. Kenapa materi ini menjadi penting? Karena ini adalah sebagai respon kita kepada orang-orang yang sering mengatakan Islam itu kan rahmatan lil alamin, hanya untuk, tetapi yang mereka katakan itu hanya untuk sebagai dalil untuk hidup seenaknya. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu dianggap dalil untuk hidup seenaknya. Nah, itu kan tidak benar, karena sejatinya yang disebut dengan rahmatul lil alamin bukan Islamnya. Karena Islam sudah ada sejak dulu, sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam Islam sudah ada, dan itu adalah rahmat. Ya, ar-rahmatu ayat dinul Islam. Rahmat kalau itu adalah agama Islam. Dan agama Islam sudah diturunkan oleh Allah dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nanti lihat di surah Al-Hajj ayat paling akhir, ayat terakhir, Allah mengatakan, kami menyebut orang-orang yang berserah diri dari dulu, dari sebelum kamu Muhammad, dengan sebutan muslimun, orang Islam. Makanya para nabi dan rasul itu 124.000 orang, semuanya bawa rahmat, bawa Islam. Nabi Adam bawa Islam, Nabi Nuh bawa Islam, bawa rahmat. Nabi Ibrahim bawa Islam, bawa rahmat. Nabi Musa bawa Islam, bawa rahmat. Semuanya, Nabi Daud, Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam al-Masih, datang membawa rahmat, membawa Islam. Tapi pertanyaannya, apakah rahmat yang dibawa oleh para nabi itu lil alamin bukan? Nah, tidak ada satupun yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang rahmatnya lil alamin. Dulu itu li qaumihim kan begitu. Rahmat Islam itu bagi kaum mereka masih Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Torah. Yahudi mengatakan tanah itu Torah
Le Moshe Rabbeinu alaihi shalom, bagi Musa Rabi kita, guru kita alaihi salam. Datang bawa Islam, bawa rahmat, tapi bukan lil alamin, li Bani Israil itu. Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Injil. Orang Kristen menyebutnya Evangelion. Itu adalah kitab yang merupakan isinya kabar gembira dari Tuhan, Evangelion. Orang Kristen Ortodoks yang memakai bahasa Aramaik, Syriak Aramaik, menyebutnya dengan sebutan Iso de Mesiho, Isa Masih. Datang membawa Islam, membawa rahmat, tapi tidak lil alamin, li Bani Israil sama. Makanya Nabi Musa dan Nabi Isa di dalam surah As-Saff ayat 5 dan 6 yang diseru itu Bani Israil. Mana ayatnya? Wa idh qala bikan wa idh qala Musa liqaumi ya Bani Israil. Artinya ya Bani Israil. Ya. Pemohon. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, begitu. Jadi untuk kaumnya sendiri. Lima tudunani wa qad ta'lamuni an rasulullah. Di ayat ke-6-nya Allah perlihatkan seruan Nabi Isa. Ya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam. Kita diingatkan kepada nasab Nabi Isa. Tidak disebut liqaumihi di sini. Saya cetak merah di situ perbedaannya. Liqaumihi kalau Nabi Musa, kalau Nabi Isa ibnu Maryam. Kalau Nabi Musa ya qaumi di atas. Kalau Nabi Isa ya Bani Israil. Jadi hanya untuk kaumnya masing-masing. Gitu ya. Ini pertanyaannya apa bedanya? Liqaumihi ya qaumi dengan ibnu Maryam ya Bani Israil. Karena sama-sama Nabi Bani Israil ya. Ini sudah dijelaskan. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat atau masih lupa, mau dijelaskan dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Islam yang rahmatan lil alamin itu baru hadir setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu. Jadi kerasulan Muhammad yang disoroti ayat ini, illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta. Apa rahmat ini? Dinul Islam. Apa Islam itu? Berserah diri. Berserah diri kepada apa? Kepada aturan-aturan yang Allah berikan. Kenapa Islam yang rahmatan lil alamin ini baru ada di zaman Nabi Muhammad? Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul. Yang paling akhir nih, yang paling akhir itu harus paling bagus dan paling sempurna, paripurna, dan sifatnya universal bagi semua. Karena mau akhiri Nabi kan. Nanti kalau yang paling akhir saja masih parsial, kita kumaha sana itu. Nabi Muhammad kan orang Arab, orang sana Nabi, gitu kan? Kalau tidak ada lagi Nabi, gitu. Makanya harus universal. Dan biasanya bungsu masuk, pang, langsung namanya, bungsu ini. Kaset menjulis tentunya. Mun pinter mun kedul itu si bungsu. Pokok pokokna putar dari bungsu. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kehadiran seorang Muhammad SAW ini menyempurnakan rahmat yang sudah Allah berikan. Ini bedanya. Jadi di zaman jahiliyah kita kan masuk ke silaturahim ya. Rahmatan lil alamin dengan rahmat Allahnya kan sudah dijelaskan. Mana Badawi Handri? Dan gimana kan terus kan? Iya kan? Akhir
Nanti manusia disuruh ibadah tapi tidak tahu, kalau mengikuti ketidaktahuan yang dihasilkan hanya kemusyrikan, khurafat, tahyul. Maka Allah menurunkan rahmat, itulah para nabi. Tapi tidak ada yang dialamin, ya semuanya masing-masing. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW melakukan 4 tugas, baru rahmat itu lil alamin. Rahmat itu dinul Islam. Ya, ini Nabi rahmatan lil alamin. Maka manusia yang dituntut beribadah jika menyesuaikan ibadah itu kepada rahmat Allah yang Allah berikan. Yang mana ini? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman tidak diutus Nabi pun sudah diterima. Maka harus dijelaskan panjang lebar bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini, ya. Maka menyambungkan ibadah manusia kepada Ar-Rahim, rahmat yang Allah berikan itu disebut silaturahim. Ini konsep silaturahim. Ya. Nah, lihat Bapak Ibu, kalau Rahman itu selalu konsepnya itu tentang nikmat Allah yang ada di dunia. Makanya ada surah Ar-Rahman. Kalau disebut kita Ar-Rahman, Allamal Quran, yang mengajarkan Quran. Kapan kita belajar Quran? Di dunia. Di akhirat kita ayat waktu sekarang belajar. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Allamahul bayan, memberikannya pengertian. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan dalam perhitungan itu. Wa najmu wasyajaru yasjudan, bintang, ya, pepohonan semuanya itu tunduk kepada perintah Allah. Terus semua yang Allah ciptakan di dunia. Nanti kesimpulannya, kalau Ar-Rahman itu detailnya, kesimpulannya apa? Resumenya di surah Al-Baqarah 2122. Alladzi khalaqakum waladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an air wa akhraja minas thamarati. Itu Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahim ini Al-Maidah 74. Misalkan contoh ya, saya saja. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu? Tidakkah kamu bertaubat, mau bertobat kepada Allah dan meminta ampunan padanya? Itu masalah akhirat. Wallahu ghafurur rahim. Begitu Ar-Rahim, konsep-konsepnya masuk akhirat. Ya, konsep hukum agama, konsep siksa neraka. Itu Ar-Rahim. Surga Allah. Maka Nabi Muhammad diutus ini rahmatan lil alamin, menyempurnakan bukan Ar-Rahman, menyempurnakan Ar-Rahim yang belum diberikan 99% itu, ya. Nah, teruslah Widi kan tadinya. Nah, sebelum Nabi diutus, ini berarti zaman jahiliyah. Apakah di zaman jahiliyah sudah ada kebaikan? Kebaikan sosial begitu? Orang jahiliyah melakukan kebaikan kepada ibu bapak tidak? Ya, melakukan. Ada kebaikan kepada ibu bapak di zaman jahiliyah? Ada. Apakah orang Arab jahiliyah itu memberi makan fakir miskin? Ya. Apakah ada di zaman jahiliyah itu membebaskan atau menyantuni anak yatim? Ada. Membebaskan hamba sahaya. Bahkan orang Arab jahiliyah sudah berkurban, sudah berhaji, haji jahiliyah, yang oleh Nabi nanti dibersihkan di haji wada itu. Ketika haji wada, Nabi suruh pengumuman. Abu Hurairah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suruh pengumuman. Apa? Satu, adalah yahujja ba'dal musyrikun. Tidak boleh ada lagi orang berhaji dari kalangan orang musyrik setelah tahun ini. Itu dilarang oleh Nabi ketika haji wada. Dulunya ada. Nah, jadi semua kebaikan itu sudah ada sejak zaman itu. Dan orang-orang jahiliyah sudah punya tokoh yang terdepan di dalam kebaikan-kebaikan itu. Orang Arab jahiliyah misalkan kaum musyrikin di Mekah menyebut tokoh itu dengan sebutan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Ini Abul Hakam pun Nabi disebut Abu Jahal, bapak kebodohan. Gitu Pak. Padahal kan sudah peradabannya sudah terbentuk, sudah kompleks. Sudah bisa jual beli, dagang itu paling lihai, paling handal di Quraisy itu. Makanya ada surat Quraisy ya.
Itu disebut li'ilafi Quraisy. Ilafi menjelaskan syi'at wasol itu bapaknya melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas, balanya akan ke Syam. Dan mata uang di Mekah dengan di Syam itu beda. Mata uangnya dulu dinar dirham itu beda. Jadi kalau mau belanja ke negeri Syam tidak bisa semata-mata dengan uang dari Mekah, harus ditukar dulu. Ayam money changer. Sudah ada money changer. Kemudian mereka juga hebat dalam berperang. Mereka sudah bisa menciptakan karya-karya syair yang luar biasa. Orang Arab jago perang. Ya. Jadi peradaban itu sudah terbentuk dan mereka sudah memiliki nilai ini kebaikan. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Zaman kebodohan. Tak tokohnya tadi Abu Jahal, dia bapaknya kebodohan aja. Pertanyaannya yang bodoh itu apanya? Mau nanya bodohnya? Nah, setelah Islam datang, Nabi SAW mendakwakan Islam, para sahabat masuk Islam. Lalu setelah masuk Islam ternyata ada di antara perintah Nabi itu yang masih sama. Yang harus dilakukan itu kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan oleh para sahabat di zaman jahiliyah. Berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain itu kene. Ta'amul miskin itu kene, memberi makan orang miskin. Menyantuni anak yatim sama. Tapi sekarang jadi berpahala. Kenapa? Nah, ya ada bedanya. Di zaman jahiliyah tidak ada pahala, tidak menghasilkan surga. Setelah para sahabat masuk Islam jadi berpahala, jadi masuk surga. Padahal amal yang dilakukan sama. Kenapa bisa dibedakan seperti itu? Jawabannya karena silaturahim. Setelah datang Islam, manusia sudah menyambungkan amal-amalnya kepada rahmat Allah gitu. Tadi mah nyambung kan, dia menjadi liama. Mata kan pada kumaha wae satakan kebek melakukan kebaikan, malu gitu Allah. Artinya nyambung. Karena itu Nabi SAW diutus membawa hukum Islam sebagai rahmat Allah untuk disambungkan dengan amalan manusia. Nah ini silaturahim. Itulah makna Islam rahmatan lil alamin. Islam di zaman Nabi Muhammad memiliki aturan lain untuk mengurusi semesta alam. Pak ayeuna sudah sudah bisa kita membaca surah Al-Baqarah ayat 27 tentang pemutus silaturahim. Ini jadi silaturahim itu tindakan mengikuti aturan rahmat Allah yang dibawa oleh Nabi. Nanti ada silaturahim bagi diri sendiri, ya. Bagi diri sendiri mana? Tinggallah pemutusan. Ini pemutus silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yanquduna ahdallah." Satu, ahdullah. Orang yang merusak, melanggar ahdul Allah. Min ba'di mitsaqihi, dari setelah ditetapkan mitsaq, diberikan mitsaq. Orang yang melanggar ahdullah dan mitsaq ini wa yaqta'una, dia memutus. Ma amarallahu bihi an yusalla, apa yang Allah perintahkan ayyusalla untuk disambungkan. Ini silaturahim, menyambungkan amalan kita dengan contoh Nabi itu. Wa yufsiduna fil ard, otomatis mereka pun merusak di muka bumi. Ulaika humul khosirun, mereka itu orang yang khosir, rugi. Ya. Berarti tiga di sini. Satu melanggar ahdul, dua melanggar mitsaq, tiga memutus silaturahim. Satu paket. Kira-kira orang seperti apa ini? Kalau silaturahim hanya diartikan sebatas menjaga hubungan kekerabatan, tegahan harus itu. Di urang silaturahim teh pabeuli sareng ukhuwah gitu. Ukhuwah Islamiyah itu mah menjaga kekerabatan.
Ukhuwah mah boleh diputuskan. Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu memutus ukhuwah dengan berapa banyak orang? Ada yang diputus dari daftar anggota keluarga oleh ibu bapaknya, sahabat Mus'ab bin Umair, ada yang putus itu mah sepuh. Kantonan Abu Rahman bin Auf, istrinya tidak mau ikut, anaknya tidak mau ikut, sudah diputus. Ceraikan, anaknya putus nasab. Abu Rahman bin Auf hijrah sendirian, bawa barang banyak, jami bunga. Di tengah jalan dicegat ke kafir Quraisy. Kata Abu Rahman bin Auf, jangan bunuh saya, ambil saja ini harta. Diambil harta. Abu Rahman bin Auf melanjutkan perjalanan, datang ke Madinah, bawa sendal sapi tunggu. Ini memutuskan. Nabi Muhammad SAW saja ketika Wahsy pembunuh Hamzah masuk Islam, kata Nabi, silakan kalau mau masuk Islam, tapi jangan perlihatkan wajahmu di hadapanku. Dah yang mau kemana sampai masuk Islam. Karena Nabi masih teringat bagaimana Wahsy membunuh buahnya paman Hamzah. Nah, jadi bukan sekedar menjaga kekerabatan karena itu, saudara. Kita pakai bagian kecil lah tidak salah. Iya tak pemutus silaturahmi. Kahiji memutuskan ahdullah, nama ahdullah apa? Yang perjanjian Allah ini yang disebut dengan ikrar di alam ruh itu. Yang waktu itu Allah, mohon maaf, bukan. Ahdullah ini yang Nabi sabdakan di dalam hadis. Kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Semua makhluk begitu. Itu ahdullah itu. Jadi kalau ada ikan, dia diciptakan untuk hidup di dalam air, sudah dimudahkan. Badannya itu punya insang, punya siripnya. Tidak kalau dinacai, sudah dimudahkan. Burung yang terbang di udara sudah dimudahkan. Kenapa berbulu? Kenapa punya sayap? Binatang yang berlari di darat sudah dikasih kakinya 4, kakinya juga. Tidak ada binatang kakinya 2, tidak ada. Yang bisa berjalan, yang berjalan dengan 2 kaki hanya manusia. Ya, kayak itu sebetulnya unggas itu harusnya terbang itu. Kan kamu dia nama. Jadi tidak ada, maksud saya tidak ada binatang yang berdiri tegak dan berjalan dengan 2 kaki, itu tidak ada. Ya, jadi nuhayani para rokok tidak ada yang tegak seperti manusia berjalan ini, tidak ada. Jadi yang diciptakan dengan kecepatan lari luar biasa, kuda, cipta, itu sudah didesain, sudah dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Nah, sekarang manusia bagaimana? Untuk apa kita dikasih tangan? Ini ahdullah ini. Kenapa dibentuk seperti ini manusia? Kalau kita diciptakan untuk berlari, Pak, di nadam sampean kena ayat alapok gitu. Ini makan kacuga itu. Kacuga. Berarti kita bukan diciptakan untuk lompatan. Di kita tidak ada insang, tidak ada syirik. Berarti manusia bukan diciptakan untuk hidup di bawah air, baik termojah. Dan kita tidak punya sayap. Manusia tidak diciptakan untuk terbang, tidak. Tapi manusia diberi akal, yang dengan akal itu dia bisa menciptakan alat untuk berjalan di daratan dengan kecepatan tinggi. Dia bisa menyelam ke dalam lautan dan dia bisa terbang di atas udara. Tambah ku akal, bukan fitrah kita, bukan. Tambah orang memikir. Kemarin yang bisa aku, Syekh Abbas bin Firnas kan di Andalusia dulu mikir keras sampai menemukan desain pesawat itu ulama Islam yang menemukan. Sana sebaik bersaudara kan ya. Baik bersaudara Maniro. Nah, kalau melihat tubuh manusia ini untuk apa? Diwartosan tak? Ku Allah di surat Ad-Dariyat ayat 56. Ini informasi berharga kan? Sehingga kita tahu hakikat kita untuk apa diciptakan.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ibadah orang. Lihat di Quran perintah ibadah itu selalu bersegera. Ayo Pak, Ibu, fastabiqul khairat. Ayo bersegera. Ulah tanaga panyesaan, ulah waktu panyesaan ibadah. Justru harus tujuan hidup. Yang lain yang panyesaan. Maka tinggal tukang dagang, supir angkot yang kuat imannya mau ngadakan kasih suatu lah itu. Nah, iya bagus, tidak melanggar ahdullah. Makanya kalau perintah ibadah selalu bersegera. Bapak dipanggil sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au, bersegera. Tuh, perintah ibadah selalu bersegera. Kenapa? Kullun muyassarun lima khuliqa. Memang diciptakan untuk ibadah. Tapi kalau dudunya mencari kelebihan dunia, tinggal terus isyarat di Al-Quran. Surah Al-Mulk. Famshu fi manakibiha wa kullu min rizqi. Nah, famshu berjalanlah. Nyantai. Nyasar Pak, sampai apa kayaknya? Fi manakibiha di permukaan bumi. Wa kullu min rizqi, makan rezekinya. Nyasar mau teka bagian mau. Nah, ayeuna di urang jalan dibalik. Terkebak di pilari teh kakak dudunya cek aleh nyantai loba. Wah, hilang tiga teu aya, padahal seueur sok waktu. Justru nu teu aya jalan kana arohi silaturahim. Tanaga panyesaan, waktu panyesaan, itu diciptakeun teh kana naon. Nah, santai nyase alam dunia mah. Abdi kapungkur gaduh. Ya, jasa sebat guru lah, guru Al-Ustaz Ikin Sodikin di Kogam. Anjeunna kantos liren ngaos kan, margi ngabantosan usaha gitu nya, ramahna. Liren ngaos, padahal ini murid terbaik dari gurunya Al-Ustaz Abu Rahman, ramahna Ustaz Dedi Rahman. Ustaz Ikin Sodikin itu sudah di ngaos lagi, tarang ngaos deui. Dagang begitunya di jalan pepenak kesana guru yang Ustaz Abdul Rahman ditaruh Ustaz Ikin saling pernah cenah Ustaz kamana wae tara lagi Ustaz Ikin ieu cenah biasa milari kane tuang terus Abdul Rahman neangan keur dahar poe naon teu dahar poe naon teu daharnya kamu cari makan kapan kamu tidak makan nah ulang Pak. Lalu ditutup dengan ucapan Syarahman hayat hirup bawa ibu kasih ka imam gitunya. Ya itu malah lakon di kalangan santri kisah terkenal itu. Kenapa usah dikit menjadi ulama? Tak kitu mautan. Wih deui kana jalur keulamaan teh. Artinya bukan tidak boleh usaha, bukan begitu. Ya usaha makan harus kan mata famsu teh tadi parentakeun ini. Cuma isyarat perintahnya isyarat berjalan. Jadi kesimpulannya jangan menjadikan tujuan hidup itu dibalik. Nah, dunia yang kita kejar-kejar, akhirat, tanaga panyesaan, terlalu itu balikin. Akhirat jadi nomor satu. Dunia nu panyesaan mah. Namun kita bagian. Nah, ini ahdun. Tidak ada manusia yang berat melakukan takbiratul ihram, itu tidak ada. Allahu Akbar itu berat. Nu berat mah sanes bentuk tubuhna tapi hatena. Ada orang mengangkat takbiratul ihram salat susah. Rek salat hese teman. Ngangkat leungeun ke takbir susah Pak. Ari ngangkat barber 20 kilo kuat sih. Fitness. Gitu nya. Eta nu di fitness nepi ka magrib, adzan magrib hare-hare saya mah kieu kan. Eta ngalanggar ahdul eta mah. Padahal ngangkat takbir itu sakilo-kilo aja. Ari ieu barbel 20 kilo kuat. Ari takbir itu sakilo-kilo aja teu kuat geus Pak. Nah, ini ahdul kitu ahdul. Alladzina yaquluna ahdallah melanggar ahdul itu sekarang. Berarti orang yang tidak beribadah.
Dan orang yang melanggar ahdun berarti orang yang melanggar ibadah. Mimba dimifaki setelah diteguhkan, ibadah dia. Ya, setelah diteguhkan, peneguhan ini mifak ini bagi kita, bagi Nabi, bagi ahli kita beda. Bagi kita di alam ruh dulu, di tarastu alastu birabbikum, kita semua menjawab bala syahidna. Kita mifak diumumkan ahdun ieu teh diumumkeun ku Allah. Ka para nabi beda deui ya. Surah Ali Imran 81. Ka ahli kitab beda deui surah Ali Imran 178. Sudah dijelaskan itu. Wa yaqta'una ma amalallahu bi an sholat, dan mereka memutus silaturahim. Nyamu untuk ibadahnya itu. Artinya Nabi datang membawa rahmat itu tidak diindahkan. Cuek saja begitu. Nah, iya pemutus silaturahim. Yufsiduna fil ard, mereka pun merusak di muka bumi. Makanya saya pernah menjelaskan kalau menemukan 8 fasad di dalam Quran, fasad itu kerusakan tidak pernah artinya kerusakan alam. Quran itu selalu mengatakan fasad kerusakannya dalam konteks kerusakan agama. Sanes alam, da alam biasa rekonstruksi nyalira. Bahkan Allah pun pernah menghancurkan alam untuk membinasakan satu kaum. Tablokeun Allah teh kitu ka Gunung Merapi meletus, tinggalkeun batuna, balikeun tanahna kan kitu. Anak hegemoni alam bisa merekonstruksi sendiri. Yang dilaknat itu kerusakan agama. Makanya nanti di mana laknat itu diberikan? Wah, sudah dari alam kubur, nanti di padang mahsyar di Talaga Kausar diusir. Pengikut Nabi Muhammad yang minum di Talaga Kausar itu kan dibagi gelas ke para malaikat. Nanti ada yang diusir kan? Nabi marah nanti kepada malaikat. Kenapa mengusir? Hai umat ini, umat saya ini. Kata malaikat, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Terus Nabi ayat, mereka menambah ajaran, mengurangi ajaran, mengganti ajaran Anda. Lalu Nabi warna wajahnya, ronak wajahnya berubah. Dan Nabi mengatakan, suhkon, jauhkan orang itu. Di pilarian riwayatnya kemana kamu diusir ke ayam? Lu ke mana? Nauzubillah kita diusir ku Nabi Talaga Kausar. Nah ini mufsid. Jadi pelanggar ahdullah, melanggar juga sudah dimifak, memutus silaturahim, itulah para perusak. Dan mereka ulaika humul khosirun. Mereka orang yang khosir, yang rugi. Ayo cari lagi kata khosir rugi di ayat lain. Mangga Pak pilari. Tekedan sesat. Wal asri nya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, demi masa manusia itu rugi, khosir. Iya, masuk itu. Kenapa rugi? Berarti sedang dalam posisi memutus silaturahim ini. Beribadah, ya, tidak ingat kepada janji Allah untuk menyembahnya. Balas hikmah di mana tuh? Itu. Tidak juga mencontoh Nabi. Tidak. Khosir. Di surah Al-Asr dikecualikan siapa yang tidak khosir. Di surah Al-Asr dikecualikan siapa yang bukan khosir. Wal asr innal insana lafi khusr. Khosir kan? Illa tuh dikecualikan. Berarti kalau dikecualikan bukan ini, bukan pemutus silaturahim, perusak mifak, pelanggar ahdun, berarti yang ini selamat. Dia penyambung silaturahim, dia menunaikan mifak, dan dia menunaikan ahdun sahab. Alladzina amanu wa amilu sholihat. Dia beriman dan beramal soleh, sudah tindakan silaturahim. Bapak wudu, teras sholat, sesuai contoh Nabi, sudah tindakan silaturahim. Nanti kita lihat dalilnya. Imam Bukhari menjelaskan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Al-Qurtubi menjelaskan seperti itu. Ketika manusia itu aman beriman, wa amil sholihat dan beramal soleh, silaturahim kepada dirinya sendiri. Kan ayatnya belum selesai. Wa tawasau bil
Ya silaturahim kepada semua orang. Watawasau bisabar, tahan uji dalam menyampaikan. Sambungkan seluruh manusia ini pada rahmat Allah. Turun nanti surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga juga keluargamu. Ahli itu kan istri, anak. Naron dari api neraka. Ini bapak sekarang punya tugas. Oh si ibu punya. Cek bapak ibu, ada atuh di kaos kaki. Nah aurat kan. Kan kata Nabi perempuan itu seluruh badannya aurat, kecuali wajah dan telapak. Nah, sampai aku mah aurat. Jadi ibu taruh di kaos kaki kalau warung itu sesuai Pak. Karena bapak harus menyambung silaturahim kepada ibu. Bapak tiap hari tidak nyambung silaturahim, meskipun tiap hari ketemu. Maka silaturahim kemudian tolong dihapuskan amplop gitu. Ada anak bapak, anak ibu, perempuan sudah balik tidak pakai kerudung, bapak tiap hari itu tidak menyambung silaturahim itu. Padahal satu rumahnya. Wayahna perempuan sudah balik harus tutup aurat nih dipamesa dulu bapak tah tiuna tah gamisna sok anu langkung soleha, langkung geulis, langkung rapi. Anggo kubudak tah bapak sudah menyambung silaturahim kepada anak. Turun di surat An-Nisa. Silaturahim dilakukan ruang lingkupnya lebih luas kepada seluruh manusia karena sejatinya kita bersaudara dari Adam dan Siti Hawa alaihi wasallam. Kasadayana kan Nabi teh sedang melakukan itu di Mekah. Nabi sudah pembawa rahmat. Keluarganya masuk Islam. Siti Khadijah Islam. Ya, Ali bin Abi Thalib masuk Islam sebenarnya. Nanti ada yang menolak begitu kan? Seperti Abu Thalib. Kemudian teman dekat Abu Bakarnya, Kak Utsman, Kak Zubair, Kak Talha, Tatangi. Sedang mau menyambung silaturahim Nabi. Usaha diputus kenana. Abu Jahal tak, Abu Lahab tak, Abu Sufyan. Tak kan yang tilungnya. Abu Sufyan makin umat Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ini trio abu-abunya. Zaman Nabi. Nabi nyambung silaturahim, iya mutus silaturahim, tak iya putus silaturahim. Makanya kata Nabi layak kulul jannata. Kotiun tidak akan masuk surga pemutus. Yakni koti arohimin pemutus silaturahim. Masalah tos tepanuli keluarga besar itu rekian, dengan kurang soleh sorangan itu tidak cukup bapak ibu soleh sendirian. Sholat ke masjid nyaliran, tatangi aya murtad, aya kelaparan ini penting itu soal ayo soleh itu nanti di akhirat ditanya bapak kemana ketika tetangga bapak ini murtad tuh kira Indomie. Bapak kemana ketika tetangga bapak kelaparan? Mana tuh kamu miskin ini? Syariat Nabi kan? Kita tidak melakukan berarti silaturahim itu sempurna. Kemana ibunya? Ketika tetangga masuk aliran sesat. Jadi kita bertanggung jawab terhadap tetangga kita. Lumawi perhatikan Pak radio sabaraha kilo di bumi kurang. Naon? Amar ma'ruf nahi munkar gitu. Kalau tidak bisa dilakukan sendiri bersama-sama, laporkan dalam KRT, Pak gitu kan? Silaturahmi kuat sekali. Katanya dulu orang tua kita di Indonesia ini sudah begitu. Ya silaturahmi menjaga hubungan sesama muslim betul, tetapi untuk apa? Untuk memperhatikan hukum-hukum Islam diterapkan tidak? Kita silaturahmi. Orang teh berkunjung kepada saudara jauh kan, ditaruh agama, kumaha dia? Sholat masjid di mana? Yang dekat, masjid sokadinya. Pengawasan sok mana? Kan gitu. Kumaha cara si Neng, si Ujang, putra uangnya, cek si Wajah. Insya Allah cara si Neng kawin. Wartosan, warga Nusa kan gitu. Silih bantosan masih ampeas kan kapan gua pak itu. Mau tiap Idul Fitri Idul Adha teh sih aturan ini ngangge rantang.
Itu cenah ka haji. Kamu ke haji. Di mana mah? Eta caket seorang gunung teh kalau di mana. Yang diperhatikan agamanya. Nah, setelah peradaban barat modern ini meracuni peradaban Islam, nanti kebiasaan memperhatikan agama ini jadi hilang. Yang tertinggal adalah berkunjungnya itu. Tapi silaturahim teh kitu yang aja. Makanya soal Nabi cenah man ahaba an yusatu fi rizqihi, siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya, wa an yusa'alahu fi atharihi, yang mau dipanjangkan asarnya, falyasil rahimahu, bersilaturahimlah. Silaturahim akan dengannya memaknai silaturahimna lepat, memaknai rizkina lepat. Silaturahim diatuskeun nganjak, rizki diatuskeun hartos akan tapi beas. Asar diatuskeun panjang umur. Makanya nu ahli silaturahim mau kitu mah. Tuh cenah mata kena lobangannya yang beunghar mah panjang umur. Tah panjang kemudian batu jadi kieu silaturahim. Punten cenah aya beas. Jadi pasihan teh mental. Oh cenah kenging beas silaturahimnya mana bawa lah gitu. Bukan itu. Ya, ini silaturahim itu. Nilai agama yang Nabi ajarkan bagaimana supaya benar-benar diterapkan. Jadi tanggung jawab kita sebagai muslim. Sampai yang terkecil, kata Nabi, akul muslimin ala muslimin situn. Hak seorang muslim kepada muslim ada 6. Idza laqitahu fasalim alaihi, kalau bertemu harus salam. Itu silaturahim ini. Dari yang terkecil, dari mengurusi mohon maaf kamar mandi sampai mengurusi planet bumi urang mah gaduh aturan. Teh kumaha supados nerap? Kewajiban urang mah hartoskeun anak. Nanti yang lebih berat dari kita siapa? Pemimpin. Soalnya enak orang maju itu. Sebentar. Nah, kita lihat dulu. Karena pemimpin mah warung jadi kan. Lah. Ini kan hadisnya ya, mohon maaf, lihat dulu. Ini anjuran dalam hadis kan. Silaturahim. Mari kita perdalami definisinya. Silaturahim dari kata sila artinya menyambungkan, rohim ya. Ini punya makna tersendiri. Sila dulu, sila itu mayusolu bihi syai'un, sesuatu yang menghubungkan sesuatu secara bahasa. Sila nama jembatan. Di RT 1 ke RT 2 ada sungai, lalu disambungkan dengan jembatan. Nah, jembatannya sila yang menyambungkan. Bapak telepon ke Abdi, tak telepon ke sila. Abdi juga bapak jadi ngobrol. Ya. Tuh, awak fi'lun maya yu'addu bihil insanu wasilah, atau perbuatan yang dengannya manusia tetap berhubungan, itu sila. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, as-silatu isolun nau'in minal ihsan. Sila adalah menghubungkan atau menyampaikan satu jenis kebaikan. Oke, jatuh istilah itu di Islam. Harus ada yang disambungkan dengan nilai Islam. Nah, di zaman jahiliyah silaturahim sudah dikenal. Zaman jahiliyah. Yang disebut dengan silaturahim di zaman jahiliyah dari kata rahimah sama artinya rahim perut ibu. Zaman jahiliyah mah baitu man batil waladi wa mi'ahu, rumah wadah tempat pertumbuhan anak. Itu rahim. Nanti setelah Islam datang, rahim itu jadi rahmat Allah. Sedangkan secara majazi arti kiasan, maknanya kerabat rahim ibu, menyambung kebaikan kepada saudara dekat. Jadi tentu saya di zaman jahiliyah, mana dalilnya? Mau dalil? Analisa mana? Saya mau mengatakan dari zaman jahiliyah silaturahim sudah dikenal. Mana dalilnya? Iya. Nabi pulang dari Gua Hiro, dihampiri malaikat Jibril alaihissalam, mendapat wahyu pertama, lalu ketakutan, lalu di rumah menggigil, meminta diselimuti, lalu membayangkan sesuatu yang jelek
naon cenah tadi menyambutkeun di gua buah-buah. Nabi pesimis, naon cenah tadi sieun makhluk-makhluk yang jahat. Faqalat Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha berkata, karena lihat suaminya pesimis gitu. Kata Siti Khadijah, "Kalla wallahi." Tidak, demi Allah. Ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan Anda. Innaka la tasilu rahimah. Sesungguhnya engkau suka menyambung silaturahim. Pak Islamna kayak nemebade atuh ka Nabi kita ini. Tapi Siti Khadijah mengatakan silaturahim, artinya silaturahim sudah dikenal di zaman jahiliyah. Apa maknanya di zaman jahiliyah? Tadi rahim ibu teh. Jadi menyambung kebaikan kepada saudara senasab saja. Kan di Islam itu kepada semua orang. Zaman jahiliyah kan senasab ya. Lalu kalau dalam menyambung kebaikan itu harus ada nilai kebaikan, nilai apa yang dipakai zaman jahiliyah? Ini nilai hukum jahiliyah. Jadi silaturahim orang-orang Arab pra-Islam bila luas disebut silaturahim jahiliyah. Justru yang lebih cocok dengan definisi silaturahim kita sekarang yang menyebar di masyarakat. Khawarij, bari nilai yang dipakai bukan nilai Islam. Ini nilai yang berlaku di keluarga itu begitu. Macam ini warisan kesaha, ini kesaha terus pugu warisan di Al-Qur'an. Sok cenah saha bari si bapak teh kesahakeun. Entar kumaha didinya itu. Kumaha Quran. Nah, ini jadi nilai budaya keluarga tertentu kan. Nah, maka silaturahim ini zaman jahiliyah begitu kan. Setelah Nabi diutus, Nabi dirobik. Ini pengutusan Nabi kali Imran 164 ya. Nanti dibahas lah. Ini laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah memberikan karunia besar kepada orang beriman ketika mengutus seorang rasul di kalangan mereka. Satu, ini tugas Nabi yatlu alaihim ayatihi tilawatul ayat wa yuzakihim, mensucikan dan menumbuh kembangkan itu tazkiyah. Jadi bukan membersihkan juga orang bersih sesuatu, bukan itu. Pertama toharo itu bahasa tazkiyah mah dibersihkan supaya tumbuh kembangnya bagus. Seperti bapak dan ibu kalau menanam pohon, kan pohon itu sok dipangkasnya. Nah, kalau rantingnya terlalu banyak, pangkas supaya nutrisi yang disambung oleh akar itu fokus ke satu dahan atau ranting. Jadi buah bagus buahnya. Nah, memangkas itu tazkiyah. Dibersihkan tapi supaya tumbuh kembangnya bagus. Wa yu'allimul kitab, mengajarkan kitab Al-Qur'an wal hikmah dan pemahamannya. Ini wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelum diutus Nabi itu mereka dalam keadaan sesat dan mereka tidak pernah meminta datangnya Nabi. Orang Arab jahiliyah itu tidak pernah meminta kedatangan Rasul, tidak. Makanya kedatangan Rasul itu disebut manallah al-minnat ini. Apa? Karunia besar. Kenapa tidak diminta oleh Allah diberi? Gak apa? Orang Arab jahiliyah tidak pernah minta, ada Rasul di kalangan mereka. Yang dari dulu terus meminta itu Yahudi Madinah. Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraisyah, Banu Najjar yang ada di Madinah. Karena mereka tahu kenapa mereka diam di Madinah. Kenapa tinggal di Madinah? Sedang menunggu Nabi itu. Karena di dalam kitab mereka tertulis kan, bahkan sampai disebut namanya. Kitab Kidung Agung pasal ke-5 ayat 16, Sulaiman berkata, "Hikum mamitaqi wa kullu Muhammadin wa zahduri bi zahrai banu Yerusalem." Kadang ada ayat Nabi Muhammad. Hikum mamitaqi wa kullu Muhammadin zahduri bi zahrai banu Yerusalem. Itu Nabi Sulaiman yang mengatakan. Tutur katanya lembut, soleh, akhlaknya mulia, bagus. Dia bernama Muhammadin. Bukan saya mengatakan Rabi Yahudi ada videonya ya. Ditanya ini siapa nih Muhammadin? Nabi Muhammad.
Nah, itu dituturkan. Lalu kenapa Anda tidak mengikuti Muhammad? Muhammad itu nabi orang Arab, bukan nabi kami. Itu Yahudi. Rabi sekarang Muhammad itu nabinya kaum Bani Ismail, gitu kan. Sedangkan kami Bani Ishak, Bani Israel, Bani Yakub. Beda. Itu mana? Bagaimana Muhammad berkiblat ke Mekah? Padahal para nabi dulu di Yerusalem. Muhammad pun pernah berkiblat ke Yerusalem, pindah ke Mekah. Kata Yahudi, Mekah itu kiblat yang benar. Dan Yerusalem pun kiblat yang benar. Cuma kami syariatnya kiblatnya Yerusalem. Muhammad kiblatnya syariatnya Mekah. Itu bukan untuk kami. Itu kan. Orang Islam misalnya kalau ditanya Yerusalem kiblat bukan kiblat, kiblat zaman bahula. Dan Nabi pun pernah 13 tahun lebih 17 bulan berkiblat ke Yerusalem. Periode Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah 17 bulan. Tahun kedua dialihkan kiblat ke Mekah. Nabi kan kalau sholat di Yerusalem. Jadi pola kiblatnya selalu begitu. Kota suci, bangunan suci, batu suci. Yerusalem, Beit Hamikdash atau Baitul Maqdis, Saudi Arabia Beit Hamikdash. Lalu Eben Haskia, batu suci, ada tuh. Sekarang di mana? Di bawah kubah emas, Masjid The Dome of Rock. Tadi lebetnya ya, sehingga panggung gitu batu. Kayak kiblat. Kota suci, bangunan suci lalu mana? Sana Masjid The Dome of Rock. Sana sebagai masjid yang disebut Al-Aqsa aja aneh. Eta Masjid Kibli. Sana sebagai Masjid Buruk, sana komo tema peratapannya dulunya. Yang disebut dengan Masjidil Aqsa, itu satu kompleks semua. Kompleks Al-Aqsa. Nah, eta bahwa masjid itu gitu Pak. Kapungkur rumah sebesar itu. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj datang 124.000 nabi dan rasul ke sana sholat masuk itu ke masjid. Nah, itu masjid yang ayeuna disebut Al-Aqsa, Masjid Kibli ya teman. Ali pernah malam baca 124.000 loh. Ini bangunan sucinya sudah tidak ada. Yang tertinggal tembok mata. Sebutnya tembok ratapan. Sini kata masjid. Tembok masjid yang dibangun oleh Sulaiman alaihissalam. Jadi kota suci, bangunan suci, batu suci itu kiblat Nabi. Kota suci Mekah, bangunan suci Masjidil Haram, batu suci Hajarul Aswad. Sami, kita konsep kiblat. Terus, nah ini sudah tadi ya. Nah ini surat An-Nisa, silaturahmi itu kepada semua orang. Ruang lingkupnya diperluas. Ya. Nah ini hadis ini, coba Pak, kahartos tuh. Kalau pemahaman silaturahmi yang sebelumnya, bandingkan dengan pemahaman silaturahmi yang sudah kita bahas. Qala Rasulullah SAW, ar-rahimu mu'alaqatun bil arsy. Rahim itu menggelantung di arsy. Rahim dan rahim ibu. Ini lebih zaman jahiliyah masih ada rahim ibu. Artinya kerabat. Ketika zaman jahiliyah, ketika Islam datang, rahimnya datang kita. Ar-rahimu mu'alaqatun bil arsy. Rahim itu menggelantung di arsy. Di mana rahim itu? Sabaraha persen? Nah, rahmat yang 99% ini. Nah, apa saya nama? Taqulu rahim berkata, man wasolani wasolahullah. Siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungkan. Wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang memutusku, Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Muslim. Sahih. Kahartos teh rahim teh naon? Mun rahim teh mau disambungkeun ku Allah disambungkeun, mun dipegangkeun ku Allah dipegangkeun. Naon? Kan teh kahartos dipayun abdi ka terus. Oh iya rahim teh tah. Ya. Rahmat Allah yang 99% ya Allah berikan kuncinya kepada nabi, para nabi dan rasul sampai Nabi Muhammad. Kita sambungkan kalinya silaturahmi. Ibadah teh nuturkeun eta ku Allah bakal disambungkeun silaturahmi. Barang siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungkan. Barang siapa memutusku, rahim dalam surganya sahabat rahim.
Man qata'ani, yang memutusku qata'an Allah akan putus. Maka cek Nabi, sahur Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga pemutus. Ini ada dipegang secara rohani bisa masuk surga. Oh, enak ini review dalil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, kata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi, satu, siapa yang suka diluaskan rezekinya, wa an yusa'alahu fi atharihi, siapa juga yang mau dipanjangkan asarnya, falyasir rahimahu, maka sambungkanlah rahim. Akhrajahu Bukhari. Ini hadis Bukhari. Dan juga ada di dalam Sahih Muslim. Bukhari Muslim. Cepat. Berarti harus paham dulu apa itu rezeki. Harus paham dulu apa itu asar, baru sambungkan dengan pemahaman silaturahim. Ketika kita bersilaturahim, rezeki bertambah. Ketika kita bersilaturahim, asar pun akan memanjang. Iman karena konsep rahmatnya harusnya. Nah, iman. Fayal kapungkur Pak. Nah ini Allah ya tilas santri, tilas kajian santri, numawi Arabnya tak akan jawi. Arabnya dulu biasanya hilafkan. Kalau Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, arohimu alati tusolu, rohim itu yang harus disambungkan. Di silaturahim Islam, silaturahim perspektif Islamnya menyambungkan rahim. Rahim kenal? Amatul wa khosatul, ada yang umum, ada yang khusus. Tuhnya silaturahim teh. Fal amatu yang umum itu rohimudi, menyambung agama. Watu hibu mawasilatuha, watujibu mawasilatuha, dan diwajibkan menyambung agama, rahmat agama. Rahim ini aturan agama. Sambungkeun, jika tadi bapak, ka putra, ka istri, ka wargi, ka masyarakat. Bitawadudi, dengan saling mencintai. Wadahnya, cinta seperti apa? Ini cinta yang benar, berarti ada mahabbah yang benar dalam hadis Nabi. Mahabbah yang benar itu kita menyampaikan hukum Allah kepada orang itu, tekad cinta yang benar. Bukan justru memenuhi keinginan orang tersebut. Itu karunya cenah orang udah nyaman tuh, kembalilah tedaykeun ditiungnya budak. Itu bukan cinta yang benar. Bukan cinta yang hakiki. Tawadud, watana suhu, dan saling memberikan nasihat. Nasihat adalah perlindungan kepada sesuatu yang bisa meruntuhkan harga dirinya sebagai seorang muslim. Itu nasihat. Sanes nasihat bahasa Indonesia. Nasihat bahasa Indonesia mah di bahasa Arab bahasana mau izo. Gimana nasihat bahasa Arab? Membersihkan, memperbaiki, gitu Pak. Wal adilu, dan berlaku adil. Wal insofu, sami insofnya adil. Hesek nanti mah. Wal qiyamu bil huquqi wal wajibati, dan menegakkan hak-hak kewajiban. Wal mustahabati, dan juga yang istihab, sunnah. Itu agama. Ya, silaturahim. So Imam Al-Qurtubi nunyarah tafsir Al-Qurtubi. Wa amarahimul khosatu, adapun rahim secara khusus, fatazidu lin nafaqati, ditambah dengan nafkah, memberikan. Ulah ka dihartoskeun harta ini. Di orang nafkah itu ya harta. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Alal qarib, kepada kerabat dekat. Wa tufqidu ahwalahum, dan memperhatikan keadaan mereka. Wa tagofilu, dan goplah. Goplah lalai. Mata pemain kartu disebut gapleh, lalai. Ya bahasa Arab itu gapleh, goplah. Jilat. Sanes kayak ini Pak, mana wae? Kan ulah nomor 1.
dan maghrib atau saat itu. Anzilatihim dari kehinaan mereka, dosa-dosa kesalahan mereka. Malaikat sudah. Ulah diemut banyak kesalahan betul teh itu apa? Wa tatafawatu tafawut teh ya iltifat apa ya? Yang menengok lah boleh memperhatikan melihat marotibi istiqoqihim tingkatan orang-orang yang berhak menerima fidzalika kama fil hadis awal. Dalam hal ini sebagaimana di hadis pertama, hadis mana teh kadang ningali tafsir Al-Qurtubi min kitabil adab dalam pembahasan adab al-aqrab fal aqrab ucapan Nabi yang mengatakan kerabat dekat dari yang paling dekat lebih berhak kita beri. Tidak cakap heula. Nya, ieu silaturahim. Silaturahim. Jadi ada agama ya secara umum menyambungkan agama ini wajib sampai bukan hanya hukum-hukum yang wajib ya tapi juga hukum yang sunnah, lalu memperhatikan kerabat, memberikan nafkah, memberikan kepada kerabat dan memperhatikan keadaan mereka, melupakan kesalahan mereka ya, memprioritaskan gitulah maratib urutan orang yang berhak menerimanya. Akrab al-akrab dari yang terdekat kepada yang terdekat. Ulah ieu arisan dulu jauh. Mun ajali arisan kakang ini cakap. Hari-hari apa itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip juga pendapat Ibnu Abi Jamrah. Disebut takunu silaturahimi bil mali, silaturahim bisa dengan harta. Ya ku harta, aduh si lain coba tiu, masyarakat, silaturahim biasa ku harta. Wabil aun dan dengan saling menolong, dengan menolonglah ala hajati terhadap kebutuhan, tegak beas mau tua, tetuan mau jadi tanaga, tegak tanaga mau ibadah, pastikan beas sok singgah beas sehat, ayo ke masjid, gitu Pak. Nah beasna sok ngaliwat santri di ngaliwat. Nah bapak ibu yang menyumbang pesantren kami kan bersilaturahmi dengan harta. Harta bapak dimakan oleh santri kami, calon ulama tuh. Ayah bapak punya jasa. Ketika dia jadi ulama, santri mengikuti. Lalu ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Dia menulis kitab, menulis buku, dibaca sampai ratusan tahun berikutnya. Panen pahala ulama ini bapak juga panen pahala karena berjasa. Kita asal tadi siapa yang ingin dipanjangkan asalnya wabidat idoruri dan dengan mendapatkan mengubur harus apa yang menghilangkan begitu kemadorotan kayak budak teh namanya kayak budak wae ka imana di apelan wae budak buru-buru carikan wae magang tong apel wae ka dieu teh budak sama nih gitu. Apel wae ka putra istri bapak usir begitu mah. Itu mendekati perzinahan itu. Enggak boleh mengheret kami di benar. Tong dimurah Pak dari putra istri itu. Wa bi talaqatil wajhi dan dengan wajah yang berseri-seri. Bi wajhi talqin gininya. Dina hadisna. Pernah jeung sesama muslim seri, silaturahim tadi. Karena Nabi perintah kan. Tuh. Wa hadza inama yastamir idza kana alur rahimi alur istiqomati. Dan hal ini silaturahim itu ya bisa terus berlanjut apabila yang bersilaturahim itu ahlul istiqomah, orang yang istiqomah. Istiqomahnya apa? Nah, di ulama istiqomahnya konsisten. Padahal konsisten mah mudawamah dalam. Anggar jam sakitu anggar salat duha itu mudawamah ya. Istiqomah mah sanes konsisten, konsekuen. Apapun konsekuensinya anggar teguh. Eta istiqomah. Bade dibenci orang, bade dicaci maki orang, bade jadi sangsara, bade dipenjara. Tuh para ulama di penjara istiqomah. Itunya istiqomah teh konsekuen.
apapun konsekuensinya tidak peduli begitu. Jadi silaturahim tidak bisa kalau tidak konsekuen. Makanya dulu penjajah Belanda sulit mengalahkan orang tua kita karena orang tua kita ahli istiqomah. Konsekuen sampai 350 tahun itu waktu yang dibutuhkan Belanda untuk menguasai Indonesia. Bukan waktu menjajahnya. Sebentar 250 tahun begitu dikontrol sudah 350 tahun aruih penjajah mereka gitu mereka mau sudah dikontrol kejauhan. Fa'in kanu kufaron kalau bukan ahli istiqomah ya tapi kufar orang kafir au fujaron atau fajir orang yang suka berbuat dosa famuqatihum maka kefajiran dan kekufuran itu memutuskan mereka. Pemutus silaturahim orang kafir melanggar ahdun, melanggar mitsaqnya. Tuh para ulama terus beres ilmu nate, kantun maca urang mah. Biasa tuh maca. Jeung kersan teu eta pun kedul urang apa. Nah terus aya penjelasan teh. Ayo bari dugi ka teunahan nganggap silaturahim teh nganyang. Itu terus kedah sadayana kedah tos apa kumaha silaturahim teh. Se-Indonesia kalau sudah seperti kualitas para sahabat ya semuanya soleh dan bertakwa silaturahim tinggal surat Al-A'raf ayat 96 ya walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu bayangkan Indonesia beriman dan bertakwa kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Berkah negara ini. Aina kumaha berkah itu? Nah, berarti ada masalah dalam kesolehan dan ketakwaannya penduduk nanti. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemimpin. Entah silaturahim pemimpin paling berat nanti. Paling berat. Kalau sudah terjadi bencana alam, terjadi kemaksiatan di masyarakat merebak, diminumnya khamr, merebaknya perzinahan, tanda pemimpin gagal silaturahim. Jebret tsunami. Masuk program pemerintah datang memberikan bala bantuan. Pertanyaannya ketika mereka sebagai pemimpin ilmunya, saya sebagai orang biasa memberikan bala bantuan kepada korban bencana alam, silaturahim bukan untuk pemimpin bukan, sedekah biasa, kebaikan biasa. Silaturahim bagi pemimpin bagaimana supaya tidak terjadi bencana itu. Tak hese Pak. Kalau para pemimpin tahu seberat apa beban yang ada di pundak mereka itu, saya yakin tidak akan ada seorang pun yang mau mencalonkan itu. Jadi orang mau menang jadi pemimpin sujud syukur, sujud syukur. Para sahabat tidak ada yang sujud syukur. Ketika Umar ditunjuk, Abu Bakar ditunjuk, Utsman, sadaya lagi istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Mah berat gitu Pak. Mau menang sujud syukur. Ini yang mau memberikan kesan kepada masyarakat bahwa dia Islami, padahal itu anti Islam. Nah, tinggal banyak. Jadi secara istilah syar'i Islam silaturahim pada hakikatnya bukan sekedar hubungan nasab. Silaturahim kita potong yang tadi terus disyakalan ya, terus diterjemah deh. Silaturahimi wal isal ma'amkana minal khair, menyambungkan dari segala bentuk kebaikan semaksimal mungkin wadahu ma'amkana minal syarr, dan menahan kejelekan. Pambihan apa? Dahu ma'amkana minal syarr ini orang bisa menadahi sih. Ari isal ma'amkana minal khair apa jalur semangatnya? Oh, ini silaturahim itu siapa? Siapa? Pada itu ilmu, pada itu harta, pada itu tenaga. Tapi pas kan dia dakwah ma'amkan minasyar, mencegah segala macam keburukan. Nah, ulang aduh. Tetangga ayam sabun ayam, main judi, tumpangan, kumata harus dilarang itu. Amar-ma'ruf nahi munkar. Makanya silaturahim tidak bisa dilakukan sendirian kalau dalam konteks masyarakat. Sasarannya lapor ke Pak RT. Pakai Pak RT nanti.
atau ke Pak RW, karena Pak RW di masjid. Pak RW ya, Pak RT sok kusadayaan apa? Nu judi, nu mabok, nu zina. Saya punya teman di daerah Marga Asih, kuningan Bapak Marga Asih, Cigonewa, aduh itu Rahayu, Curug. Itu kalau nahimun karpa, wah the best. Raden Cangan Abi, kapungkur pesantren, ngobrol ke Ustadz nanti di itu guru abdi, karena ngajar dulu pesantren, beliau guru-guru saya yang mengajarkan saya dulu ilmu tafsir, ilmu hadisnya. Beliau itu di sekitaran rumahnya di Curug. Kalau ada orang yang bermaksiat, keluar nyanak berdaun Pak. Ini nyanak berdaun. Bahasana rek didinya tingkat, rek iya dinyambut gitu. Jadi yang mojok, nu bobogohan gitu Pak, malam minggu, nah, marojok di belakang komplek itu ada taman di sana itu. Wah di gebahan, zina, mabok, judi, itu kebedau. Nanti di buku bedau kan nyinsiran hukum, tapi kalabur. Itu Umar bin Khattab itu kalau dulu begitu. Umar bin Khattab pada Isa Temurili. Nanti Pak Hajinya terus Isa Temurili yang keantapan bawa tongkat itu Umar. Kalau ada pemuda atau siapapun yang nongkrong pada Isa digebungkan Umar. Usir dengan mengatakan apakah kalian mau menyia-nyiakan waktu istirahat apa kalian tidak memanfaatkan waktu istirahat dan menyia-nyiakan pertemuan dengan Tuhan di sepertiga malam bahasa orang geras harare mau tahajud mana gitu Umar bin Khattab hese itu Pak untung aja kita bihasbi tokoh sekedar dengan kemampuan sesuai kemampuan orang. Bapak mah cenah tersebut carioseun. Mampuna ku ieu we. Ku di danaan. Ngomong enggak. Ya. Katakan sama Nabi, kalau kamu melihat kebatilan, tahanlah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan ucapan, lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati yang menolak. Dan itulah ada raful iman, serendah-rendahnya iman. Cik kita kurang salami dia melihat kemaksiatan mana? Yang kalau ada kemaksiatan di sekitar kita, apakah kita yang merubahnya dengan tangan, atau kita yang merubahnya dengan lisan, atau hanya sebatas tidak setuju di dalam hati? Sebatas tidak setuju orang berarti iman orang teh ada aful iman yang paling rendah. Umar bin Khattab membereskan dengan tangan ini karena imannya tinggi begitu. Ya, alhamdulillah kami makan terus Pak, kamu keluar juga dan saksi di akhirat. Nah, terus Pak sampai kepada hak muslim kepada muslim 6 ini ya. Idza laqitahu fasalim alaihi, kalau bertemu maka salamlah, wa idza da'aka fa'ajibu, kalau mengundang datanglah. Wa idza tansohaka fansohu, kalau meminta nasihat nasihatilah, maksudnya meminta perlindungan kumaha yang lebih bermasalah solusinya. Wa idza atosa, sampai bahkan kalau dia bersih fahamidallah lalu mengucap alhamdulillah fasyamithu sok sama nah ucapkan doakan ya hamdulillah. Wa idza maridau, kalau sakit fa'udhu, jenguklah. Wa idza mata, dan apabila meninggal fatba'hu, maka ikutilah mayitnya, maksudnya antarkeun ka kuburan. Silaturahim luas sekali ya. Nah saudara, jadi ini silaturahim Islam menyambung rahmat Allah, nilai kebaikan Islam kepada semua orang. Ini mewakili nanti silaturahim jahiliyah. Jahiliyah mah hanya menyambung kebaikan nilai jahiliyah kepada kerabat saja. Islam kewakilan lebih baik. Jadi Allah tidak menentukan sesuatu kecuali dia lebih baik. Manan sah min ayatin ya aulum siha yati bi khairin minha aw lihat. Tidaklah aku kata Allah mengganti hukum suatu kecuali dengan yang lebih baik atau yang semisal. Gitu. Maksudnya maksudnya ya. Nah ini apa ya? Yang belum
Tanya 500 lah, terus dididikan. Yang belum, oh ini asar, rizki dan asar ya. Rizki mata ini 10, umur yang makmur, ilmu yang makmur. So, Pak, kalau kita bersilaturahim, semua yang 10 ini bisa bertambah tidak? Bertambah. Umur dan makmur, ada rezeki, ilmunya bermanfaat. Bapak datang ke masjid ini dari rumah, silaturahim kan? Silaturahim, ngomong ngajak rencana, ngajak ibu, ngajak suami istri, silaturahim dengan keluarga kan? Sekarang mendengarkan ceramah, bertambah ilmunya yang bermanfaat. Kalau bertambah, ini bertambah rezeki. Nikmat jasmani, insya Allah sarapan ya, itu sarapan ya, nikmat jasmani. Ya, pasangan bapak sama ibu nak kene pakai ilmu, keturunan, ya, anak putra ya, ya mungkin putra. Atau memang diberikan keturunan yang baru. Ada nanti pekerjaan, ada harta benda, ada tempat tinggal, lingkungan saat ini bertambah semua rezeki dengan menerapkan Islam silaturahim. Tuh, ya ini kita tanya cuma asar mah bekas gampang. Ya, saya cepat saja ini sudah saya penutupan. Nih, Nabi ditanya bagaimana Nabi mengenali umat Islam, umat Muhammad SAW di akhirat. Ditanya begitu, kata Nabi, inna umati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min asharil wudu. Sesungguhnya umatku datang kepada hari kiamat dengan wajah yang berseri, cahaya, ya, bercahaya. Min asharil wudu, dari bekas wudu tadi asar. Tuh, asar. Tapak tilas, artinya jasa itu asarnya. Kata Nabi yang mau panjang asarnya, maka bersilaturahimlah. Karena silaturahim ini mahabbah, kecintaan yang benar kepada keluarga, bisa menambah harta dan juga menambah asar jasa. So Pak, silaturahim ilmu sah. Imam Bukhari katanya, Imam Al-Bukhari rahimahullah menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan hadis Nabi. Silaturahim ilmu ya. Tentu saja Imam Bukhari pun melakukan silaturahim kepada dirinya karena mengikuti sunnah, kepada keluarganya tentu. Tapi ada nanti yang untuk asar ini, untuk jasa. Tapak bekas bapak hidup di dunia yang ketika kita nanti wafat masih terus memanjang, itu asar. Imam Bukhari rahimahullah menulis hadis dari sekian ratus ribu, diambil yang paling sahih, dikumpulkan. Makanya disebut Al-Jami' Sahih dari Imam Bukhari, Sahih Bukhari. 4 jilid. Itu kitab dibaca dari zaman beliau tahun 800-an sampai sekarang. Jadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Quran. Bersebut Quran Sunnah, tapi Sunnah ada hadisnya. Hadis yang terbaik adalah hadis riwayat Bukhari. Dibaca oleh berapa miliar manusia dari dulu. Kabayang asalnya sakumaha Imam Bukhari. Kamana Imam Bukhari ayeuna, tapi namanya dikenal, umurnya panjang sekarang dikenal. Ya, namanya teka bitanya. Pak Haji pamitos nganturkeun masih dikenal karena jasana. Kita harus berusaha di situ. Bagaimana? Oh, cerita bapak mari ka bangun masjid dia namanya ada nami bapak mah enggak. Nanti jangan disebut-sebut nami bapaknya mah enggak. Imam Bukhari mah gitu. Imam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir terbaik di muka bumi. Karena menafsirkan dengan riwayat yang jelas, tidak dengan ta'wil, tidak dengan pengetahuan dirinya. Ya, ini jariahnya luar. Kamarannya Imam Bukhari sama Ibnu Katsir. Nu jariahnya asar ke ilmu. Terus di alam kubur itu sila ipis salse. Tiap orang baca Sahih Bukhari sampai sekarang kita masih baca. Barusan juga kita baca. Malaikat geus nganteuran dewa. Kayaknya cenah ya orang Antapani cenah tadi baca. Coba boleh tampil gede di kota. Pahalanya itu syukur tuh ya kumaha ke Imam Bukhari dipaikan Allah. Bangganya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Iya, umatku yang berjasa kumpulkan hadis juga. Nabi saja nanti kan akan merasa senang. Allah pun akan meridhoinya. Imam Bukhari rahimahullah. Bagi Bukhari semua para ulama karena itu. Aina Utsman bin Affan ada anu aya di banknya rekeningnya atas nama Utsman bin Affan karena kebun kedua yang diwakafkan itu. Utsman bin Affan sudah wafat
abad yang lalu, hari ini masih gajian, masih berpenghasilan. Nu tos naon? 1400 tahun tos ngantunkeun masih gajian. Ini orang hirup lieur mikiran gaji kumaha. Utsman bin Affan mah sudah meninggal masih gajian, kurang mah masih hidup. Masih gaji. Coba Pak, perbedaan kualitasnya. Tuh, Utsman bin Affan kan? Dan jasa-jasa lain yang tidak bisa disebutkan. Misalkan yang jasa dengan tenaga, mah teu kaetan. Para sahabat yang ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaibbar, perang Hunain, wah perang-perang. Yang dengan peperangan itu Islam terus menyebar sampai ke orang. Cobi tanagana apa? Para sahabat yang gugur di medan perang. Selama Islam ini terus diamalkan sampai hari kiamat, mereka terus asal pahala jariah. Maka kalaupun Nabi disebutkan perang, nah, kalaupun kalian gugur wafat di medan perang, janjinya adalah nyambung waktu. Karena selama Islam ini diterima oleh manusia, mereka terus berjasa. Para ahli Badar itu lebih kaya, para ahli Badar lebih kaya dan jasa. Nah, segitulah banyak tentang tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah dan menuntut ilmu lebih tinggi, dan juga mengamalkan silaturahim dengan kafah dengan sempurna. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk senantiasa bisa menyambung silaturahim. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku